Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Tol Cipularang selalu menyimpan cerita yang tak pernah usai. Jalan bebas hambatan yang menghubungkan Jakarta dan Bandung itu, khususnya di daerah Gunung Kecil, terkenal angker dan mematikan. Tidak sedikit orang yang percaya, setiap kecelakaan yang terjadi di sana bukanlah semata-mata karena kelalaian manusia, melainkan ulah makhluk gaib yang menuntut tumbal. Malam itu, kabut tipis turun menutupi ruas jalan. Dari balik pepohonan yang tumbuh di lereng gunung, terdengar suara-suara samar, seperti gamelan yang dimainkan dari dunia lain. Para pengemudi yang lewat sering mengaku mendengar suara-suara aneh itu. Ada yang berkata mendengar tangisan perempuan, ada pula yang bersumpah melihat bayangan anak kecil berdiri di tengah jalan, hanya untuk menghilang begitu saja ketika didekati. Kisah-kisah kecelakaan di jalur ini sudah tak terhitung banyaknya. Truk terguling, mobil pribadi menabrak pembatas, hingga bus pariwisata yang masuk jurang. Anehnya, banyak kejadian terjadi di titik yang sama, dekat tikungan di kaki gunung kecil. Warga sekitar berbisik, di tempat itulah pintu gaib menuju dunia lain, sekaligus lokasi pesugihan kuno yang masih dipraktikkan sebagian orang. Kalau ada yang ingin kaya mendadak, mereka akan datang ke situ, begitu desas-desus yang beredar. Namun, ada kondisi mengerikan, tubuh manusia, lebih utama lagi bila darah daging itu sendiri. Mereka yang pernah mencoba menjelajah malam ke daerah itu menceritakan pengalaman tak masuk akal. Lampu mobil tiba-tiba padam, mesin penandatanganan, hingga mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah!" dari balik kegelapan. Sebagian besar tak berani lagi melintas sendirian, apalagi berhenti di sekitar gunung kecil pada tengah malam. Namun bagi sebagian orang yang terdesak, tempat itu bukan sekadar jalan tol. Gunung Kecil adalah gerbang menuju perjanjian kelam, tempat orang berjanji pada sesuatu yang tak kasat mata demi kekayaan, meski harus menukar nyawa orang terdekat. Dan di sanalah, kisah tragis seorang pria bernama Darmo akan dimulai. Darmo adalah pria berusia 40-an, seorang pengusaha kecil di bidang mebel di kawasan Bandung. Dulu, usahanya cukup berjaya. Pesanan kursi, lemari, dan meja datang hampir setiap minggu. Hidupnya makmur, istrinya tak pernah kekurangan, dan anak tunggalnya, Bagas, tumbuh ceria tanpa tahu apa itu menderita. Namun, nasib mulai berubah. Persaingan bisnis semakin ketat, harga bahan baku naik, dan beberapa kali ia gagal membayar utang kepada rekan bisnisnya. Tenang tapi pasti, Darmo terjebak masalah. Usahanya hampir bangkrut. Para pekerja satu persatu hengkang, meninggalkan bengkel mebelnya yang semakin sepi. Darmo sering duduk termenung di ruang tamu rumahnya yang sederhana, menatap Bagas yang sedang bermain mobil-mobilan. Anak itu berusia 10 tahun, lugu, polos, dengan wajah ceria yang selalu bisa mencairkan hati siapa saja. Tetapi justru di balik itu, ada perasaan gundah. Rasa cinta sebagai ayah yang bercampur dengan tekanan hidup yang semakin menghimpit. "Pak, Bagas minta dibeliin sepatu baru, yang ada lampunya." Teman-teman pada punya, pinta Bagas suatu sore, polos dengan senyum kecil. Darmo hanya menjawab. Hatinya perih. Untuk sekedar membeli beras saja, ia harus melakukan instalasi di tetangga. Kadang-kadang, tanpa sadar, kemarahan sering ia lampiaskan pada Bagas. Meski ia sadar anak itu tidak bersalah. Sang istri, Sulastri, mencoba menenangkan. "Sabar, Mas.
rezeki pasti ada memutar. Tapi kata-kata itu tak lagi mampu menahan api kegelisahan Darmo. Hingga suatu malam, seorang rekan lama bernama Kusnadi datang. Ia mendengar kabar kebangkrutan Darmo. Kusnadi berbeda, penampilannya perlente, selalu membawa mobil baru, padahal dulu mereka sama-sama pedagang kecil. Dengan suara pelan, Kusnadi berbisik, "Kalau kamu mau, Mas, aku tahu jalan cepat. Tapi, harus kuat hati. Tempatnya, di gunung kecil, Cipularang." Darmo menatapnya. "Tempat apa?" tanyanya. Kusnadi hanya tersenyum samar. "Tempat orang menukar nasib. Tapi syaratnya, nyawa orang terdekat." Sejak malam itu, benih kegelapan mulai tumbuh di hati Darmo. Sejak pertemuannya dengan Kusnadi, pikiran Darmo tidak pernah tenang. Kata-kata tentang jalan cepat menuju kekayaan terus terngiang di telinga. Ia penasaran, apa yang sebenarnya dilakukan Kusnadi hingga bisa berubah drastis dari pedagang biasa menjadi orang kaya secara tiba-tiba. Malam-malam Darmo semakin panjang. Ia sering duduk di beranda rumah, menatap langit gelap. Angin malam menusuk kulit, sementara pikiran buruk bergulir tanpa henti. Ia mendengar tangis lirih Bagas yang mengeluh lapar karena hanya makan nasi dengan garam. Hatinya perih, tapi juga semakin goyah. Beberapa hari kemudian, Kusnadi kembali menemuinya. Kali ini ia lebih berani membuka cerita. "Aku juga dulu kayak kamu, Mas. Terjerat utang, dagangan nggak laku. Sampai akhirnya aku nekat. Aku datang ke gunung kecil, Cipularang. Di sana ada perjanjian. Kamu kasih tumbal, mereka kasih kamu kekayaan. Sesimpel itu." Darmo tercekat. "Tumbal? Maksudmu, manusia?" Kusnadi mengangguk pelan, matanya berkilat. Semakin dekat darahnya, semakin besar balasannya. "Anak, istri, itu paling mujarab. Percayalah sama aku, Mas. Setelah itu, kamu nggak akan pernah susah lagi seumur hidupmu." Darmo merinding mendengar kata-kata itu. Anak kandungnya sendiri? Bagas? Hatinya berontak. Mustahil ia tega melakukan itu. Namun bayangan tentang utang yang menumpuk, rumah yang akan disita, dan istrinya yang terus sakit-sakitan membuat logikanya kabur. Malam-malam berikutnya, Darmo mulai diganggu mimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah hutan dekat tol Cipularang. Dari tanah yang direbut, muncul tangan-tangan hitam yang menyodorkan emas, perhiasan, dan tumpukan uang. Namun di balik itu, ia juga melihat wajah Bagas yang pucat, menjerit, memanggil-manggil namanya. "Ayah, jangan! Ayah!" Darmo bangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang. Tapi bukannya kapok, justru mimpi itu semakin menjeratnya. Seolah-olah ada suara gaib yang terus berbisik di telinga. "Ambil kesempatan itu, ambil, anakmu adalah kunci kekayaanmu." Hari-hari pun berlalu. Setiap kali ia menatap Bagas yang tertidur pulas, rasa sayang sebagai ayah bercampur dengan kegelisahan. Ia mulai melihat Bagas bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai jalan menuju kekayaan. Godaan itu semakin kuat. Dan pada akhirnya, Darmo mulai mempertimbangkan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, langit Cipularang digelayuti kabut tebal. Jarum jam sudah menunjuk pukul 11 ketika Darmo diam-diam menyalakan mobil orang tuanya. Bagas yang sedang tertidur lelap ia gendong dengan hati bergetar. Anak itu dicakup dengan wajah polos, tanpa tahu nasib kelam apa yang menantinya. "Maafkan ayah, Gas," bisik Darmo lirih. Suaranya serak menahan gejolak batin. Ia beralasan kepada istrinya bahwa ia hanya akan mengajak Bagas melihat proyek baru di luar kota. Sulastri yang kelelahan karena sakit tak mampu bertanya banyak. Mobil meluncur ke ruas tol Cipularang. Jalanan lengang, hanya sesekali truk besar melintas. Namun, semakin dekat dengan gunung kecil, suasana terasa ganjil. Kabut semakin pekat, lampu jalan redup, bahkan kemacetan di dashboard mobil tiba-tiba macet di angka pukul 00. Bagas terbangun, mengucek matanya. "Yah, kita mau kemana?"
Kok memutar sepi banget? Tanyanya polos. Darmo tercekat. Tenggorokannya kering. Ia hanya menjawab singkat. Tenang saja, nak. Kita mau ke tempat yang penting. Saat memasuki kawasan dekat gunung kecil, hawa berubah drastis. Udara dingin menusuk tulang, jauh lebih dingin dari biasanya. Dari balik pepohonan yang rapat di pinggir tol, samar-samar terdengar suara gamelan Jawa yang ditabuh pelan, bersahut-sahutan dengan tawa halus perempuan. Bau kemenyan menyengat, masuk melalui ventilasi mobil, membuat Bagas meringis. Yah, kok ada suara orang main musik malam-malam gini? Tanyanya ketakutan. Darmo menjawab. Saya tahu, itu bukan suara manusia biasa. Begitu sampai di tikungan tajam, Kusnadi sudah menunggu dengan mobil hitamnya. Ia memberi isyarat dengan pengganti tangan. Darmo memarkir mobil di sisi jalan yang gelap, jauh dari cahaya lampu tol. Mas, waktunya sudah tepat. Ikuti aku, bisik Kusnadi, matanya tampak lebih merah dari biasanya. Mereka masuk ke jalan setapak di samping tol, menembus semak-semak yang rimbun. Bagas digandeng ayahnya, wajahnya bingung dan takut. Jalan setapak itu membawa mereka ke sebuah tanah lapang di kaki gunung kecil. Di sana berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam, wajahnya penuh keriput, matanya merah menyala bagaikan bara api. Di sekelilingnya, beberapa sosok bayangan hitam bergerak tanpa bentuk, seperti asap hidup yang berputar-putar. Darmo menelan ludah. Hatinya berteriak ingin berlari, namun tubuhnya seperti terkunci oleh aura gaib yang pekat. Selamat datang, suara lelaki tua itu menggema, berat dan dingin. Apakah kamu siap menukar darah dagingmu sendiri demi kekayaan? Bagas menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Yah, ayo pulang, aku takut. Tapi justru genggaman itu membuat hati Darmo semakin bergetar. Antara cinta seorang ayah dan godaan kekayaan yang sudah di depan mata, tanah lapang di kaki gunung kecil dipenuhi hawa yang menyesakan. Angin berhenti berhembus, malam seolah menahan napas. Lelaki tua menggenggam hitam itu mengeluarkan sebuah keris berlumur karat dari dalam kainnya. Mata keris berkilau merah, seolah hidup. Waktunya tiba, ucapnya pelan, namun suaranya menggema ke segala arah, membuat pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Kusnadi berdiri tak jauh di samping, wajahnya datar, seolah semua ini sudah biasa baginya. Ia hanya mengangguk pada Darmo, memberi tanda agar tidak ragu. Darmo mematung, tubuhnya gemetar. Bagas merasakan keganjilan, lalu mulai menangis. Yah, kita pulang aja, aku nggak mau di sini, aku takut, yah. Tangisan itu menusuk hati Darmo, membuat dadanya perih. Namun, di belakang tangisan itu, suara lain terdengar ke pendengaran. Suara gaib, berat dan menyeramkan. Lakukan, tikamkan keris itu. Darahnya akan menjadi kunci kekayaanmu. Darmo menggenggam keris dengan tangan gemetar. Pandangannya kabur, wajah Bagas yang ketakutan bercampur dengan bayangan emas, uang, mobil mewah, dan rumah besar. Ayah, jangan, suara Bagas lirih, penuh air mata. Air mata Darmo ikut jatuh. Namun, rasa putus asa dan ambisi yang sudah menguasai hati lebih kuat dari cinta seorang ayah. Dengan teriakan patah hati, ia mengangkat keris tinggi-tinggi. Arg! Keris itu ditancapkan tepat ke dada Bagas. Jeritan melengking anak itu memecah malam. Darah segar menyembur, membasahi tangan Darmo. Mata Bagas terbelalak, tubuh kecilnya bergetar sebelum akhirnya terkulai sendiri lemas dalam pelukan ayah. Tanah bergetar. Dari sela retakan tanah, muncul asap hitam yang berputar-putar, menyerap darah yang menetes. Tawa gaib terdengar dari segala arah, disertai bunyi gamelan yang semakin cepat, semakin kacau, seperti pesta kematian. Sementara itu, lelaki tua berwajah hitam tersenyum puas. Perjanjian sudah sah. Kekayaan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, tumbal ini akan menuntut balas. Darmo terisak, menatap tubuh tak bernyawa Bagas yang semakin dingin. Namun di balik matanya, ada kilatan lega,
seolah semua penderitaan ekonominya akan segera berakhir. Ia tidak sadar bahwa malam itu, ia telah memulai sebuah kutukan yang akan memburu hidupnya sampai akhir. Sejak malam berdarah di gunung kecil, kehidupan Darmo berubah drastis. Hanya berselang beberapa hari, kabar baik datang silih berganti. Seorang rekan bisnis lama yang dulu menolak bekerja sama, tiba-tiba menelpon menawarkan proyek besar. Bank yang sebelumnya menolak pinjamannya, kini justru dengan mudah menyetujui modal usaha. Apalagi tanpa ia duga, ada pengusaha besar dari Jakarta yang ingin membeli produknya dalam jumlah ribuan. Uang mengalir deras, seperti banjir yang tak terbendung. Darmo yang semula hanya bisa mengendarai mobil tua, kini melaju dengan sedan mewah. Rumahnya berukuran besar, berdiri megah dengan pilar tinggi dan pagar kokoh. Istrinya, Sulastri, bingung dengan perubahan mendadak itu, namun Darmo hanya menjawab singkat. "Rezeki sudah datang, Bu. Jangan tanya dari mana." Namun, di balik semua kemewahan itu, ada bayangan yang terus menghantui. Setiap malam, Darmo bermimpi melihat Bagas. Anak itu berdiri jauh di ujung ruangan, tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong. Kadang dia hanya menjawab, kadang dia berkata lirih. "Kenapa? Yah, kenapa ayah tega?" Darmo selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memeluknya, menahan tangis yang tak pernah bisa ia tumpahkan pada siapapun. Bukan hanya di mimpi, di dunia nyata pun teror itu mulai muncul. Suatu sore, ketika dia hendak berangkat ke pertemuan bisnis, dia membuka pintu mobil barunya. Sekilas, ia melihat bayangan Bagas duduk di kursi belakang, menatap dengan mata hampa. Namun saat ia berkedip, kursi itu kosong. Pernah pula, saat ia sedang rapat dengan investor, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari bawah meja. Suara itu hanya bisa didengar olehnya. Ia mencetak, keringat dingin menetes, sementara orang lain mengira ia sedang sakit. Meski begitu, uang terus mengalir. Seolah setiap tangisan dan penampakan Bagas adalah pengingat bahwa kekayaan ini dibeli dengan darahnya. Darmo mencoba menutup telinga, menutup hati. Ia berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, perjanjian dengan gunung kecil bukanlah hadiah, melainkan awal dari balas dendam yang tak terhindarkan. Kekayaan memang sudah berpihak pada Darmo, namun kedamaian hidupnya hilang sejak malam berdarah itu. Awalnya hanya mimpi buruk, Bagas muncul dengan tubuh berlumuran darah, memanggil-manggil dirinya. Namun kini, teror itu merembes ke dunia nyata. Malam pertama yang paling mencekam terjadi ketika Darmo pulang larut dari Bandung. Mobil mewahnya melaju kencang di ruas tol Cipularang yang lengang. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba, kaca spion tengah bergetar sendiri. Pandangan matanya terfokus pada bayangan di sana. Seorang anak kecil duduk di kursi belakang, tubuhnya kaku, darah menetes dari dadanya. Darmo terperanjat. Tangannya hampir lepas dari setir. Ia menoleh cepat ke belakang, kosong. Tapi saat kembali menatap kaca spion, sosok itu masih ada, menatap dengan mata hampa. "Ayah, kenapa ayah bunuh aku?" Suara lirih itu terdengar jelas, seolah berasal langsung dari telinga. Darmo menjerit, membanting setir hingga mobilnya hampir menabrak tembok jalan. Untung ia berhasil menguasai kendali, meski tubuhnya gemetar hebat. Sejak kejadian itu, teror semakin menjadi-jadi. Di rumah, Sulastri sering terbangun karena mendengar suara anak kecil berlari-lari di lorong. Saat diperiksa, tak ada siapapun. Namun bekas tapak kaki kecil penuh lumpur sering tertinggal di lantai, meski Bagas sudah lama tiada. "Mas, aku mendengar suara," Bagas berbisik. "Dia manggil aku dari kamar," ucap Sulastri suatu malam, wajahnya pucat pasi. Darmo hanya bisa mendengarnya. Jantungnya serasa diremas. Puncaknya, saat ia sedang duduk di ruang kerja, suara tangis Bagas terdengar jelas dari lemari di pojok ruangan. Tangisan lirih yang lama-kelamaan berubah menjadi menusuk telinga. Ketika lemari itu terbuka dengan sendirinya, sesosok kecil muncul. Bagas, dengan wajah pucat,
mata kosong, dan darah masih menetes dari keris yang menancap di dada. Darmo terjungkal dari kursi, tubuhnya gemetar hebat. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Ayah harus ikut aku. Ayah harus bayar. Mulai saat itu, Darmo sadar, arwah Bagas tidak akan pernah membiarkan hidup tenang. Ruas tol Cipularang, terutama di sekitar Gunung Kecil, semakin sering menjadi lokasi kecelakaan yang aneh. Malam-malam sepi berubah mencekam, seolah ada sosok tak kasat mata yang sengaja menunggu para pengendara. Banyak sopir truk bercerita, mereka melihat anak kecil berdiri di tengah jalan. Tubuhnya kurus, pakaiannya berlumur darah, dan matanya kosong menatap ke arah mereka. Saat pengemudi menginjak rem, anak itu menghilang, tetapi dari kabin truk terdengar tangisan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa mobil pribadi bahkan terguling setelah pengemudinya mengaku menghindari sosok anak kecil yang tiba-tiba di seberang. Polisi mencatat semua kejadian sebagai kelalaian, tapi warga sekitar tahu, itu ulah arwah penasaran. Darmo sendiri merasakan teror paling nyata. Suatu malam, ia melintasi tol sendirian sepulang dari Jakarta. Jalanan gelap, kabut tebal menutupi pandangan. Ketika memasuki tikungan di dekat Gunung Kecil, matanya membelalak. Bagas berdiri di tengah jalan, tubuh kecilnya berlumuran darah, keris masih menancap di dada. "Ayah!" jeritnya melengking, menggema ke seluruh kabin mobil. Darmo panik, menginjak rem secara tiba-tiba. Mobilnya oleng, hampir menabrak pembatas. Dari kaca depan, sosok Bagas menghilang begitu saja. Namun saat ia menoleh ke kursi penumpang sebelah, Bagas sudah duduk di sana, menatap dingin. "Kenapa ayah bunuh aku?" Suaranya lirih, seperti bisikan, namun menembus telinga Darmo dengan jelas. Dengan teriakan histeris, Darmo membanting setir. Mobilnya menepi dengan keras, nyaris menabrak truk besar yang melintas. Setelah kejadian itu, Darmo semakin terpuruk. Ia tak lagi bisa membedakan dunia nyata dan dunia gaib. Setiap kali melewati tol Cipularang, arwah Bagas selalu muncul. Semakin lama, teror itu tidak hanya menyerang dirinya sendiri, tetapi juga pengendara lain yang kebetulan lewat di waktu yang sama. Kabar tentang penampakan anak kecil di ruas tol itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai mengalaminya dengan rentetan kecelakaan misterius yang tak pernah bisa dijelaskan logikanya. Dan bagi Darmo, itu adalah tanda yang jelas. Arwah Bagas mulai menuntut, bukan hanya bola, tapi juga menyeret orang lain ke dalam kutukan. Keluar dari kamar mandi, Sulastri menunggu dengan wajah basah oleh tangis. "Mas, katakan yang jujur. Apa yang kamu lakukan sama Bagas? Kenapa bajunya ada darahnya begini?" Darmo menjawab. Wajahnya tegang, matanya gelap. Ia tidak menjawab. "Masa?" Sulastri menjerit, memukul dada suaminya. "Jangan bilang kamu yang bikin anak kita hilang. Jangan bilang kamu korbankan dia." Darmo akhirnya berteriak, suara serak dan putus asa. "Aku terpaksa, Las. Aku nggak punya jalan lain. Kalau bukan dia, kita sudah mati kelaparan." Sulastri terhuyung. Mulutnya bergetar, matanya tak percaya. "Kamu tega? Darah dagingmu sendiri. Bagas masih kecil. Mas, dia percaya sama kamu." Tiba-tiba, lampu rumah berkelip. Suara tangisan anak kecil menggema dari seluruh penjuru rumah. Pintu dan jendela bergetar, perabotan jatuh berantakan. Darmo dan Sulastri membekukan ketakutan. Dari lorong rumah, perlahan muncul sosok Bagas. Tubuh kecilnya pucat, darah mengalir dari dada, matanya kosong menatap ayah dan ibunya. "Ayah, ibu, aku sakit," ucapnya pelan, suaranya bercampur dengan isak tangis. Sulastri menjerit histeris, jatuh tersungkur, sementara Darmo hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pias. Malam itu, rahasia kelam akhirnya terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan, baik dari istrinya, maupun dari arwah Bagas yang kini mulai menunjukkan wujudnya dengan jelas. Sejak malam rahasia terbongkar, rumah Darmo tak lagi sama. Hawa dingin selalu gelisah,
Bahkan siang hari terasa seperti senja kelabu. Bau anyir darah samar tercium di setiap sudut. Sulastri jatuh sakit parah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan setiap kali ia terlelap, ia selalu mengigau memanggil Bagas. "Nak, jangan tinggalkan ibu. Nak." Tangisnya semakin melemah, seakan ikut ditarik ke alam gaib bersama arwah anaknya. Darmo sendiri dihantui lebih mengerikan. Suatu malam, saat ia terlelap di ruang tamu, suara langkah kaki kecil terdengar mendekat. Tok, 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 pelan tapi pasti. Mata terbelalak ketika melihat Bagas berdiri di depan televisi. Tubuhnya berlumuran darah, keris masih menancap di dadanya. Namun kali ini, wajahnya tidak lagi polos, kulitnya mulai membusuk, matanya kosong dengan lubang hitam menganga. "Ayah, ikut aku," bisiknya, suaranya menggema berat, jauh berbeda dari suara anak kecil biasa. Darmo menjerit, berlari ke kamar. Tapi pintu kamar terkunci sendiri, meski sudah ditarik-tarik. Dari balik pintu terdengar suara kuku-kuku kecil menggores kayu dengan keras. Kreek, kreek, hingga kayu itu berlubang, menampakkan mata Bagas yang melotot dari celah, menatap dengan kebencian yang mendalam. Setiap malam, gangguan itu semakin parah. Piring pecah sendiri, darah menetes dari langit-langit, dan suara gamelan Jawa sering terdengar tepat pukul 12 malam dari halaman belakang. Kadang-kadang, bayangan kecil Bagas berlari-lari di lorong, berputar sebentar dengan senyum mengerikan, lalu menghilang. Darmo mencoba melawan dengan doa, namun lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba menyebut nama Tuhan, suaranya tertelan oleh bisikan gaib. "Tak ada yang bisa menyelamatkanmu, kau sudah jadi milikku." Suatu malam, ia benar-benar kehilangan akal. Ia melihat Bagas bukan lagi dalam wujud manusia, melainkan sosok hitam kecil dengan tangan panjang, kukunya tajam, dan matanya menyala merah. Dari mulut, darah terus menetes, menodai lantai rumah. Sosok itu merekam dengan cepat ke menangkap, sambil berteriak lantang, "Ayah harus bayar darahku." Darmo terlempar ke belakang, tubuhnya membentur dinding. Ia menjerit ketakutan, menyadari bahwa ini bukan sekadar penampakan. Arwah Bagas telah berubah menjadi kutukan, siap menuntut balas dengan cara yang lebih kejam. Malam itu hujan deras mengguyur Cipularang. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit seperti retak. Darmo, dengan tubuh gemetar, mengendarai mobil sendirian menuju ruas tol Cipularang Gunung Kecil. Ia sudah tidak tahan lagi diteror di rumah. Ia berpikir, mungkin kembali ke tempat pesugihan, semua ini bisa berhenti. Namun semakin jauh mobil melaju, jalan terasa semakin sunyi. Tidak ada kendaraan lain, hanya suara hujan menghantam kaca dan deru mesin yang menderu-deru. Tiba-tiba, di tikungan menanjak dekat gunung kecil, lampu mobilnya menangkap sosok kecil yang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya basah kuyup, bajunya compang-camping, darah menetes dari dada. Itu Bagas. "Ayah, jangan lari lagi." Suara itu menggema di dalam kepala Darmo, membuat telinga berdesing. Ia mencoba membanting setir, tapi tiba-tiba setirnya terkunci. Mobil seperti mengendalikan kekuatan gaib. Jarum speedometer melonjak, kecepatan semakin tinggi. Dari kaca spion, Darmo melihat sosok Bagas duduk di jok belakang. Senyumnya menyeramkan, giginya penuh darah. "Ayah harus ikut aku malam ini." "Bagas, ampun, nak, ampun. Jangan seret ayah. Ayah salah, ayah hilaf," teriak Darmo, air matanya bercampur keringat dingin. Tapi tidak ada ampun. Lampu jalan padam satu persatu. Pandangan hanya diterangi cahaya petir yang menyambar, dan setiap kali kilat muncul, Darmo melihat Bagas semakin dekat dengan wajahnya. Tangan kecil yang berlumuran darah mencapainya. Mobil meluncur tak terkendali, menabrak pembatas jalan. Terdengar dentuman keras. Beberapa menit kemudian, petugas tol menemukan mobil Darmo ringsek di tepi jurang. Tubuhnya remuk, wajahnya membeku dengan mata memelotot, mulut terbuka seperti menjerit. Anehnya, di jok belakang ditemukan bercak darah kecil berbentuk jejak tangan anak-anak.
Sejak kejadian itu, banyak pengendara yang lewat di ruas tol Cipularang Gunung Kecil mengaku melihat bayangan seorang anak kecil berdiri di pinggir jalan, terkadang menumpang di jok belakang tanpa izin. Itu adalah Bagas. Arwah yang tidak pernah tenang, menuntut balas atas darahnya sendiri. Kisah kelam Darmo dan anaknya, Bagas, tidak berakhir pada kecelakaan maut itu. Justru sejak kematian Darmo, teror di sekitar ruas tol Cipularang Gunung Kecil semakin sering terjadi. Pengendara malam sering melaporkan hal-hal aneh. Lampu kendaraan tiba-tiba redup saat melintas di tanjakan. Bau amis darah menyengat, padahal hujan baru saja turun. Sosok anak kecil berdiri di pinggir jalan, menatap dengan mata kosong. Beberapa bahkan mengaku ada bayangan duduk di jok belakang, meski mobil mereka terkunci dari dalam. Cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut, menjelma menjadi legenda urban yang membuat tol Cipularang semakin marah. Warga sekitar menyebutnya sebagai kutukan gunung kecil, tempat pesugihan yang menelan tumbal darah daging sendiri. Sulastri, istri Darmo, tidak pernah sembuh dari sakitnya. Ia akhirnya meninggal dengan kondisi mengenaskan, terus memanggil nama Bagas di napas terakhirnya. Beberapa orang percaya, rohnya kini juga terseret dalam lingkaran kutukan itu, terikat pada tragedi yang tak bisa ditebus. Sejak saat itu, arwah Bagas dipercaya menjadi penjaga gaib gunung kecil, menuntut darah dari siapapun yang melintas tanpa izin atau dengan hati penuh dosa. Dan sampai hari ini, jika Anda nekat melewati ruas itu pada tengah malam, jangan kaget bila melihat sosok kecil berlumuran darah menatap Anda dari bahu jalan. Atau lebih buruk lagi, tersenyum di kaca spion, duduk tepat di belakang Anda. Saudara pendengar, itulah kisah kelam tentang pesugihan di ruas tol Cipularang Gunung Kecil. Seorang ayah yang tega menumbalkan darah dagingnya sendiri demi harta, akhirnya harus menanggung balasan yang lebih mengerikan. Anak yang dibunuh dengan tangannya sendiri, kembali bukan untuk membawa damai, melainkan untuk menyeret ayahnya ke neraka dunia. Hingga kini, cerita itu masih menjadi bisik-bisik warga. Banyak pengendara yang tergeletak melihat sosok anak kecil berdiri di tepi jalan, atau bahkan duduk di kursi belakang kendaraan mereka. Entah hanya halusinasi, atau memang kutukan itu nyata. Satu hal yang pasti, jika Anda melintas di tol Cipularang pada tengah malam, jangan pernah menoleh ke kaca spion terlalu lama. Siapa yang tahu, ada senyum kecil yang menatap Anda ke belakang. Hehehe.